Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Sabtri Samsul, NIM 2004010006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isu gender dalam pasar tenaga kerja. Isu gender dalam pasar tenaga kerja merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan dan ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak antara perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan gender merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan suatu negara. Dalam Sustainable Development Goals, tujuan ke-8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua terhadap beberapa indikator ketenagakerjaan berdasarkan jenis kelamin. Sebagai contoh, proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian berdasarkan jenis kelamin, upah rata-rata pekerja perempuan dan laki-laki, dan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender khususnya di bidang ketenagakerjaan merupakan peran dalam perekonomian nasional. Berbicara mengenai ketimpangan gender dalam akses terhadap pasar tenaga kerja, tentu tidak lepas dari kendala norma, keyakinan, peraturan, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja sebenarnya merupakan hasil dari persepsi masyarakat umum tentang pemisahan peran, tugas, dan pekerjaan yang dipandang cocok dan wajar dikerjakan oleh perempuan. Perempuan identik dengan sektor domestik atau yang berhubungan dengan kegiatan di dalam rumah tangga, misalnya mencuci, memasak, membersihkan rumah, merawat anak, dan sebagainya. Karena anggapan yang demikian, perempuan memiliki akses yang terbatas ke sumber daya seperti pendidikan, pelatihan, kontrak sosial, layanan pemerintah, dan permodalan. Di beberapa negara, pembangunan ekonomi dikaitkan dengan perbaikan kondisi perempuan dan anak-anak perempuan, serta kesetaraan gender. Pengembangan pasar tenaga kerja perlu diupayakan untuk mendorong minat perempuan bekerja, misal melalui jaminan perlindungan tenaga kerja, pemberian saksi bagi perusahaan yang diskriminatif, dan pemberian upah yang setara antara laki-laki dan perempuan sesuai jenis pekerjaannya. Pasar kerja yang kondusif akan meningkatkan permintaan tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan di luar pertanian, membuka lapangan pekerjaan baru, dan peluang memperoleh penghasilan bagi perempuan seperti di Cina dan Vietnam. Selanjutnya yaitu diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Pengokohan ideologi gender oleh negara dapat dilihat pada kebijakan negara terhadap perempuan di bidang ketenagakerjaan, khususnya suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dengan berbagai konsekuensinya bagi perempuan yang bekerja, termasuk selalu dianggap lajang dan tidak mendapat tunjangan keluarga di tempat kerja, sudah jelas tidak netral dan objektif. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan dan diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jika diperhatikan kondisi di lapangan, dapat ditemukan adanya pembatasan persyaratan jabatan yang mengarah pada diskriminasi jenis kelamin. Persyaratan dalam lowongan pekerjaan masih syarat dengan pekerjaan atau jenis jabatan tersebut tidak khas untuk mempersyaratkan jenis kelamin tersebut. Artinya bahwa pekerjaan atau jabatan tersebut tidak mempunyai karakter yang khas sesuai dengan pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap perbedaan, pengecualian, atau pengalaman mengenai pekerjaan tertentu yang didasari persyaratan khas dari pekerjaan itu tidak dianggap sebagai diskriminasi. Maksud dari ayat ini misalnya pada kenyataannya masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan dan pekerjaan dan jabatan.
Hal ini disebabkan karena yang pertama, perempuan dibelenggu secara sistematis karena dianggap lemah secara fisik dan intelektual sehingga tidak bisa menjadi pemimpin. Demikian pula mengenai peluang jabatan strategis yang terdapat di pasar kerja biasanya cenderung diperuntukkan bagi laki-laki. Jabatan bagi pekerja perempuan biasanya tersegmentasi pada jenis-jenis jabatan yang berkaitan dengan keadministrasian, keuangan, dan public relation. Sedangkan jabatan yang berkarakter teknis operasional biasanya diperuntukkan bagi laki-laki. Artinya perempuan hanya diposisikan pada jenis-jenis jabatan yang tidak memberikan keputusan final. Dengan demikian, hal tersebut dapat dimaknai sebagai pembelengguan bagi pekerja perempuan secara sistematis. Yang kedua, ada kodrat perempuan seperti haid, hamil, melahirkan kurang dipahami oleh pengusaha sehingga perempuan dianggap merepotkan. Dikaitkan dengan pekerjaan, kodrat reproduksi yang melekat pada kaum perempuan ternyata kurang dipahami secara komprehensif oleh pengusaha. Memang pada bidang-bidang pekerjaan tertentu baik secara teknis maupun kesehatan dan yang mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan proses reproduksi perempuan, perlu dilakukan proteksi terhadap pekerja perempuan yang melakukan pekerjaan di bidang-bidang tertentu tersebut. Namun, pada bidang pekerjaan pada umumnya tidak berkaitan dengan kodrat, terutama kepentingan akumulasi kapital, maka hal ini dapat menjadi pemicu untuk melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan, di mana pekerjaan perempuan dilakukan berbeda dalam dunia kerja. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bagaimana hukum dan upaya kesetaraan gender. Yang pertama, kebijakan yang non-diskriminatif atau menghilangkan diskriminasi. Dengan diterbitkannya MPR RI nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO nomor 111 mengenai diskriminasi meliputi setiap pembedaan, pengecualian atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan, politik, kebangsaan atau asal-usul sosial yang berakibat meniadakan dan mengurangi persamaan kesempatan. Juga menegaskan bahwa untuk tujuan konvensi ini, istilah pekerjaan ini dalam jabatan meliputi jumlah kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan, memperoleh pekerjaan dan jabatan tertentu dan syarat-syarat kondisi kerja. Untuk memperkuat hal tersebut, Depnakertrans mengeluarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1996 tentang larangan diskriminasi bagi wanita dalam peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama. Walaupun secara tegas dilarang adanya diskriminasi sebagai akibat sebagai akibat dari bias gender di tempat kerja, namun yang menjadi persoalan adalah pekerja perempuan belum terbebas dari ketidakadilan di tempat kerja. Hal ini ditandai oleh masih seringnya dijumpai ketidakadilan yang terjadi di perusahaan yang merupakan hasil pengawasan oleh para pegawai pengawas ketenagakerjaan. Selanjutnya ada upaya kesetaraan gender dalam pasar tenaga kerja. Ketidakadilan dan diskriminasi gender ini harus segera disikapi dengan usaha-usaha dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi baik laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam kenikmatan hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan
pembakuan ganda, bebas ganda, subordinasi, menginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan demikian mereka memiliki akses dan partisipasi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai isu gender dalam pasar tenaga kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.